Generalis dimanapun rekan-rekan semuanya berada, malam hari ini malam spesial kembali kita menemani selama 30 menit di acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan podcast Cetek Geni Open Your Mind. Sesuai dengan slogan kita yang selalu mengopen-openkan mind kita, membuat pikiran kita terbuka. Kali ini kita akan membuka wawasan dan membedah sebuah lembaga yang punya wewenang di bidang peradilan. Hebat lah, peradilan aja di bidang bukan, di bidang hukum. Oh iya. Kalau peradilan kan pengadilan. Oh iya, pengadilan. Ini di bedah ya. Hanya kita yang berani. Ya, siapakah beliau? Beliau ini adalah pimpinan paling tertinggi di kejaksaan di Tuban. Siapa beliau? Nanti akan diperkenalkan oleh rekan-rekan kita yang ada di sini. Saya hanya membuka saja. Demikian. Nah, sebelumnya ada Pantai Api nanti yang juga akan dibacakan oleh rekan saya, Kang Mas Budi Bintoro, Papa Baby, terkait dengan Pantai Api. Dan siapakah beliaunya? Saya langsung menuju ke Kang Mas Pito Suwarsono saja. Sinten Kang Mas ini? Ya. Yang ada di sebelah saya ini loh. Di sebelah saya. Iya. Oh iya, di sebelah saya juga. Saya jauh di sini. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, yang kantornya di sebelah timur Pemkab Tuban. Jadi antara wakilnya dan Pak Jaksa ini lebih dekat Pak Jaksanya. Iya. Iya. Wakil apa? Wakil lapas atau kan ada lapas? Iya. Lebih dekat. Beliau adalah Pak Iwan Catur Karyawan. Betul Pak ya? Betul sekali. Selamat datang. Ya. Selamat datang di podcast kita, Pak. Ya, selamat datang. Impresi pertamanya bagaimana? Cukup surprise. Surprise ya. Nah, karena baru pertama kali ini buat podcast. Lah mau bikin apa bagaimana? Ya, diundang untuk apa? Yang isi podcast dari apa tadi namanya studio ini? Cetek Geni. Ya, Cetek Geni. Netra. Geni itu kan api ya. Iya. Berapi-api ini harus. Makanya kita ini open your mind. Nah, Open your mind. Kalau cetek itu sedikit ada provokatornya Pak, cetek itu kalau apinya. Iya. Lancar ya? ya. Lancar untuk segala aktivitas. Aktivitas alhamdulillah sampai sekarang lancar. Mudah-mudahan kedepannya terus lancar. Amin. Kalau mau lebih lancar lagi, ini ada tes dari kita. Namanya Pantik Api. Pantik api. Semacam rapid test. Rapid test. Api positif. Iya. Monggo Kang Mas. Enggak, ini Pantai Api ini sebenarnya adalah pertanyaan yang harus dijawab secara cepat Pak. Jadi ada dua pertanyaan. Nah, intinya ini adalah tanpa berpikir langsung des gitu aja. Baik, dalam sebuah tes ada itu. Iya. Siapa yang menilai? Dimas Diajeng. Iya. Baik, Kak Jari, ini saya mulai enggak apa ya? Enggak apa-apa. Ini ada 10 pertanyaan. Pokoknya saya pasrahkan aja sekarang. Itu kok kayak yang ada di TikTok itu. Ya Allah, saya pasrah. Iya. Ini ada 10 pertanyaan. Mungkin akan saya mulai, Pak Jari. Iya. Yang pertama, menimbang apa memutuskan? Menimbang. Tengah atau sudut? Sudut. Patuh apa taat? Taat. Proses ataukah hasil? Hasil. Rasa atau batin? Batin. Baik ataukah benar? Benar. Ruang atau waktu? Waktu. Rumit atau sulit? Sulit. Solusi atau jawaban? Solusi. Dan yang terakhir, fokus apa perhatian? Fokus. Luar biasa ini. Luar biasa. Ini jawabannya. Makin bahaya. Ini awalnya tadi kita bisa adem ayam gitu ya. Begitu mengetahui jawabannya itu, waduh angel gitu. Jadi random. Misalnya kalau diulang itu jawabannya udah beda. Iya. Nah, ini kan kalau langsung tes itu kan
setelah mikir, setelah berjawab. Kak Mas Wito ada? Baik. Langsung. Pak Iwan, sekarang ini kan jaksa, ya bukan hanya jaksa sebenarnya, cuman ya fokus di jaksa ini kan agak disorot sekarang, dan PR-nya banyak sekali. Ada aspek-aspek hukum yang harus dilewati dan yang apa ya namanya, tidak boleh sembarangan kalau sekarang. Kalau dulu mungkin barangkali tanda kutip masih bisa bermain-main begitu. Kalau sekarang dengan Kejagung yang sekarang ini Pak Burhanuddin, saya rasa sangat ketat. Gimana gitu? Apa istilahnya? Semua itu harus berubah ya. Iya. Semua itu harus berubah. Ya termasuk tidak kita tutupi dulu itu ya semua aparat penegak hukum lah, baik itu jaksa, polisi, hakim maupun advokat. Advokat itu adalah penegak hukum juga. Iya, iya. Ya semua tidak terlepas dari apa permainan dalam penanganan perkara, tapi ya semua itu harus berubah. Berubahnya kenapa? Ya sekarang ini memang orientasi kita adalah dalam memberikan istilahnya keadilan kepada masyarakat itu tidak hanya harus selalu melihat aturan-aturan secara letterlek sebagaimana pesan dari Jaksa Agung. Itu dalam melakukan penegakan hukum itu pakai hati nurani kita. Karena hati nurani itu ya tidak ada pelajaran di kita kuliah hukum itu tidak ada mengenai hati nurani, tapi dalam tataran pelaksanaan itu wajib kita laksanakan. Kalau dulu mungkin pendidikan dasarnya pendidikan moral Pancasila itu kan? Nah itu PMP. Iya, PMP. Pendidikan moral Pancasila. Di situ ada hati nurani. Selama ini kalau program kejaksaan di Tuban ini apa yang dipakai? Kalau program kejaksaan di Tuban ini ya pada intinya kita top bottom ya. Perintah dari pimpinan kita pakai tugas-tugas. Intinya jaksa itu adalah melakukan tugas penegakan hukum di bidang penuntutan. Karena Jaksa Agung itu adalah penuntut umum tertinggi di Republik ini. Ya lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Kejaksaan, jelas Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Selain tugas-tugas penuntutan, ya kita memang dari pusatnya sendiri memiliki beberapa bidang. Itu ada bidang pidana khusus, bidang pidana umum, terus bidang perdata dan tata usaha negara. Itu yang teknis ya, teknis penanganan perkara. Kalau ada lagi bidang barang bukti dan barang rampasan itu terkait setelah putusan inkrah, dan tentunya juga ada bidang pembinaan untuk internal. Nah kalau bidang pidana khusus ini memang kita jaksa itu selaku penyidik, dalam artian kalau seperti pidana umum kita kan menerima berkas perkara itu dari polisi. Dari polisi kemudian diteliti oleh jaksa, apabila oleh jaksa kemudian itu dinyatakan bisa dinyatakan lengkap syarat formil dan material untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Kalau bidang pidana khusus itu kita bisa memulai semuanya dari awal. Dari awal kita melakukan pengumpulan paket bahan keterangan, melakukan penyelidikan, penuntutan sampai eksekusi. Ada lagi juga bidang perdata dan tata usaha negara. Nah ini semua bidang perdata dan tata usaha negara ini jaksa itu intinya berfungsi, salah satu fungsinya adalah sebagai jaksa pengacara negara. Jadi di dalam undang-undang kejaksaan yang sekarang sudah semakin tegas dinyatakan bahwa pengacara negara itu ya jaksa. Dalam hal ini kita bisa mendampingi baik secara non litigasi maupun litigasi itu semua instansi pemerintah daerah sampai perusahaan daerah, pokoknya yang mereka melakukan pengelolaan keuangan negara itu bisa menggunakan jasa-jasa pengacara negara untuk meminta layanan hukum, advis hukum ataupun legal drafting pun bisa.
Selain itu di bidang perdata dan tata usaha negara sendiri juga ada ada kegiatan-kegiatan lain lah seperti pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat. Satu lagi saya lupa, bidang intelijen. Bidang intelijen ini ya memang dibilang masternya kejaksaan bisa juga, karena fungsi intelijen itu mereka membackup seluruh bidang. Setiap bidang, misalnya Binsus mengadakan penyelidikan, Intel itu pasti akan turun. Kasihan ya. Iya. Kasihan. Waduh, kasihan. Orangnya di sini loh, orangnya di sini. Oh, iya. Di semua bidang ada. Iya. Kok kerja kayak gitu ya. Berarti bayarannya paling akeh. Iya sama sekali. Ada di mana-mana. Berarti ini sekarang ini yang gencar-gencarnya ini sambang desa ya. Iya, kelihatannya ada pos jaga namanya. Iya, itu begini, sesuai perintah dari pimpinan, dan waktu itu juga sempat diadakan pertemuan antara 3 menteri ya, Bapak Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pendampingan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Jadi kita saling bersinergi dalam artian dengan Polres dan juga dengan Inspektorat, bagaimana goalnya ini adalah pengelolaan dana desa yang jauh dari perbuatan koruptif, karena terkadang ya kepala desa itu bukan secara niat batin, mungkin tidak ada niat dia untuk melakukan tindakan korupsi, namun karena maladministrasi Bisa terjadi. ada kerugian di situ. Nah, untuk itu fungsinya jaksa itu nanti hadir di situ. Saya juga pernah ngomong di suatu kesempatan itu bahwa ada nanti momennya kami akan meluncurkan program posko jaga desa. Posko Jaga desa. Itu maksudnya bukan berarti ada di setiap desa itu ada posko, tidak. Iya. Itu lebih berupa satu kegiatan di mana nanti dalam setiap kecamatan kita akan menantang 3 atau 4 kepala desa yang berani menjadi pilot project dalam perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa. Yang kita harapkan nanti apabila ini berhasil, dengan sistem ketok tular, desa-desa lainnya bisa mengikuti. Karena kalau kita harus ini kan semua, kita dengan sumber daya manusia jujur saja kita sangat terbatas sekali untuk melakoni semuanya itu. Makanya kita pakainya sistem pilot project. Nantinya kita sudah membuat indikator-indikator apa sih yang harus dipatuhi oleh desa dalam hal perencanaan, dalam hal penggunaan, dan dalam hal pertanggungjawaban dana desa. Itu menantang itu tujuannya untuk apa ini sebenarnya? Untuk ini mereka bahwa kalau mereka berhasil, toh yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat. Masyarakat, karena dana desa ini memang satu desa mungkin 1 miliar, tapi kali berapa ratus desa itu dana yang besar sekali. Harus kebanyakan para perencanaan sedikit ini nggak pakai konsultan atau gimana kan? Iya, ada lagi. Secara aturan memang ada panduan dalam menyusun APBDes. Kan? Namun kadang-kadang kepala desa ini ada hal-hal tertentu yang mereka ragu untuk mengeksekusi. Betul. Sehingga dengan keraguan mereka untuk mengeksekusi, dana ini tidak terserap, padahal itu dibutuhkan oleh masyarakat. Ada satu contoh di satu desa, ya sampai benar-benar dana desanya itu tidak terserap. Nah, ini yang kita coba untuk minimalisir supaya Kades itu monggo kalau ada permasalahan keraguan terhadap eksekusi terkait dengan regulasi, monggo konsultasikan ke kami. Gitu. Jadi kita paling tidak lebih mengedepankan untuk dana desa ini ya prinsip pencegahan. Pencegahan, jangan sampai maladministrasi kemudian kita kriminalisasi.
menjadi tindak pidana korupsi, Malah itu, nggak iya, boleh iya, juga. iya, gitu. iya. Akhirnya terjadi vacuum of power di desa. Nah, Ya. itu. Tapi di Tuban sudah ada ya seperti itu. Artinya kasus APBD. Silva banyak, memang ada di depan. Ataukah barangkali penyelewengan gitu di Tuban? Kalau untuk Saya nggak ikut tanya loh ya. ada Iya, ada. satu yang lagi kita tangani dan itu juga kalau tidak salah sudah selesai, kita tangani. Itu mereka secara aturan terjadi maladministrasi, dalam artian gini, dari hasil penilaian kita bahwa apa yang dia lakukan ini nggak ada niat batinnya, karena uang itu juga diperuntukkan bagi aparat pemerintahan desa, diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan sosial. Nah, karena maladministrasi ini kita minta inspektorat ada beberapa pendapatan yang menurut kami ini karena ketidakpahaman dia terhadap pengelolaan tanah desa, tanah negara. Tapi uang itu masuk sehingga kita himbau agar uang ini disetorkan ke kas desa. Akhirnya uang itu disetorkan ke kas desa dan jumlahnya lumayan ratusan juta. Iya, itu banyak. Kalau di Tuban sangat banyak. Nah, itu hal-hal seperti ini yang akan kita coba untuk istilahnya kita tata bersama-sama dengan Polres juga, bersama-sama dengan pihak inspektorat juga, biar ya kan garda terdepan dalam pembangunan ini sebenarnya desa. Ya. Desa. Bagaimana dengan dana desa itu mereka bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, penduduk yang ada, sehingga kehadiran dana desa itu benar-benar bermanfaat. Tidak hanya sekedar bangun, kemudian hujan, longsor, kemudian nunggu lagi dana desa berikutnya. Dianggarkan lagi. Ada ini Pak Jaksa. Pak Jaksa. Aku susah apa ya? Iya. Ini mau tanya ini loh. Kemarin tuh yang baru itu kan sebenarnya ini kan juga perlu sosialisasi juga terkait dengan restoratif itu loh. Restoratif justice. Nah, itu kayaknya itu wah, ono restoratif berarti kabeh iso diampuni terus iso ini iso dinego lah saora-orane. Iya kan seperti itulah. Ini perlu sosialisasi gitu loh. Karena iya toh analogi kita memang seperti itu. Iya toh restoratif. Karena kan kalau nggak salah itu saya baca itu, wah iki koyo sing kae lho ning luar negeri kae lho. Nah, luar negeri iki saya orang tegas-tegas, maksudnya itu nggak kejam-kejam lah istilahnya. Itu semuanya penuh dengan manusiawi gitu. Nah, Enggak, jangan-jangan ini modus ini, mau modus dia belajar itu loh. Ini belajar. Nah, ya jelas toh ya. Di sini kita sama-sama. Artinya nanti bisa dinego. Ya apakah seperti itu loh. Iya. Restoratif itu seperti apa posisinya itu? Memang program restoratif justice ini memang benar-benar digawangi oleh Bapak Jaksa Agung. Betul. Beliaulah pencetus untuk melakukan restoratif justice, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan dikembalikan pada posisi semula. Namun dengan beberapa syarat. Kalau kami itu ada peraturan tersendiri mengenai pelaksanaan restoratif justice ini 22 tahun 2001 ya, kalau tidak salah. Ada kriteria tindak pidana seperti apa sih yang bisa dilakukan restoratif justice. Ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun. 5 tahun. Terus kerugian itu tidak lebih dari 2.500.000. Walaupun perkembangan belakangan ini ada kerugian yang 3 juta, 4 juta juga kita bisa. Namun intinya kalau bagi di institusi kami pelaksanaan restoratif justice itu inti utamanya adalah kesepakatan
kesepakatan untuk berdamai oleh antara pelaku dan korban. Outputnya itu perdamaian. Karena sebenarnya restoratif justice ini ya hanya sekedar meminjam istilah asing. Namun nilai-nilai restoratif itu sendiri sebenarnya sudah ada. Itu merupakan budaya timur, budaya bangsa kita. Budaya memaafkan itu ya budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Di peradilan adat seperti itu kan sebenarnya peradilan adat itu menerapkan asas-asas restoratif justice, mengembalikan pada posisi semula. Orang misalnya melakukan pelanggaran adat, dia dihukum denda dengan memotong kerbau atau menyerahkan uang yang kemudian disumbangkan untuk lembaga adat. Kemudian terjadilah saling memaafkan di situ. Itu kan nilai-nilai yang ada pada bangsa kita. Jadi kalau orang gembar-gembar wah Indonesia restoratif justice ini mengadop dari luar negara, menurut saya tidak. Bangsa kita itu bangsa yang saling memaafkan, bangsa yang bergotong royong. Itu sebenarnya nilai itu sudah ada. Makanya jadi memaafkan pun harus gotong royong. Bukan istilahnya gimana? Memaafkan berarti gotong royong kayak ini. Bapak Jaksa Agung sendiri sudah menjelaskan kepada kami itu tadi dalam pelaksanaan tugas kami khususnya di Tuban kita sudah menerapkan beberapa perkara yang kita lakukan restoratif justice. Barusan tadi pagi juga saya ekspos di hadapan Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Nah kalau kami harus diekspos di depan Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Tadi pagi saya ekspos satu perkara itu laka lantas, dia hanya luka ringan dan motornya pun hanya penyok sedikit. Kita fasilitasi pada saat kejadiannya kapan itu? Itu di bulan Februari kalau tidak salah. Itu setelah berkas kita nyatakan P21 diserahkan tersangka dan barang buktinya, kita mediasi, kita panggil pihak korban, kita panggil pihak keluarga korban, keluarga terdakwanya, tokoh masyarakat, polisi. Kita adakan mediasi di rumah restoratif justice yang sudah kita bentuk di Kabupaten Tuban. Artinya di rumah restoratif justice ini belum masuk ke ruang pengadilan? Belum. Oh gitu. Belum. Jadi kita mediasi. Setelah mereka sepakat berdamai, kita tuangkan dalam suatu berita acara. Ada prosedur-prosedur lain dan berujung dengan saya paparan di hadapan Jaksa Agung Muda dan diberikan persetujuan untuk menghentikan penanganan perkara tersebut berdasarkan keadilan restoratif. Karena lebih banyak ruginya kalau kita perkara ini kita lanjutkan di samping mereka saling memaafkan. Kalau dia harus berakhir dengan pidana, kemudian dia menjalankan dari sisi penanganan perkara itu membutuhkan biaya. Saya ribet lah istilahnya ya. Terus ya biaya makan tahanan itu berapa ribu perkara yang dihentikan oleh kejaksaan berdasarkan keadilan restoratif itu kalau dirupiahkan berhasil menghemat uang negara itu sampai ratusan miliar. Soalnya itu penanganan perkara dan ini lain-lainnya. Kalau saya pribadi itu kan teringat dengan slogan dulu itu. Apa? Partai itu kan restorasi. Bahkan apa ya? Itu reformasi. Seperti itu. Kalau restorasi itu tempat makan. Restorasi. Bukan kereta itu, restorasi di KA itu kan ada. Restorasi. Itu buat makan itu. Nah, kemudian kalau memang itu di restoratif justice, artinya belum masuk pengadilan. Apa pengadilan ini tidak minta barang? Itu mana kemarin yang kasus ini misalkan? Tidak. Enggak ya? Tidak. Karena ke pengadilan pun dalam tahapannya itu ada pemberitahuan, termasuk ke pihak penyidik, termasuk ke pihak pengadilan bahwa kita sudah melakukan proses restoratif justice atas perkara ini dan berhasil tercapai kesepakatan perdamaian ini, dan itu kita beritahukan baik pada penyidik maupun kepada pihak pengadilan. Itu sama seperti
inilah sebenarnya kalau perkara anak itu kita melakukan diversi. Cuma kalau diversi kan memang harus ada penetapan dari hakim bahwa berhasil dilaksanakan diversi. Kalau tidak untuk penetapan, kita hanya memberitahukan. Iya. Artinya tidak masalah gitu ya. Tidak masalah. Sudah ada perjanjian barangkali ya, MOU gitu. Iya. Ada salah satu program juga yang dari Jaksaan itu terkait dengan jaksa masuk sekolah. Nah, Ya. Itu sekolahnya hanya di Adiaksa saja. tidak. Oh enggak, iya. Ini yang saya lihat Oke. dari sisi tugas-tugas intelijen maupun dari bidang datun, ini animo masyarakat yang cukup tinggi sekali. Banyak sekali permintaan desa, banyak sekali permintaan sekolah untuk melakukan penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada mereka. Ini yang kita tanggapin terus. Permintaan itu sepanjang kita ada waktu, ayo kita laksanakan. Cuma memang mungkin stressingnya berbeda. Kalau ke desa kita lebih kepada bagaimana ini tentang pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa. Tapi kalau sekolah pun kita ada klasifikasinya. Kalau misalnya anak-anak SMA ya kita tentang kenakalan remaja, tindak pidana asusila, narkoba. Beda kalau kita sampai level SD. Ada berapa kali kita masuk ke sekolah dasar? Nah di situ kita dengan satu simulasi pembicaraan kita menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada anak-anak SD. Misalnya kamu jajan di kantin, pernah nggak makan dua bayarnya satu? Oh, mau ini. Oh itu nih. Tapi belum sempat itu kayaknya. Belum sempat Pak itu Pak. Tapi ini sudah dilakukan. Ini malah diajari. Enggak, sering kali kok ya. Kalau jajan misalnya enggak apa-apa. Nanti kan kalau misalkan ketahuan kan restoratif justice ini. Yang biasanya sudah masuk itu sini sudah lupa sini ingatnya. Itu habis. Memang anak aja masuk ya tentang hukum itu mereka antusias ini. Tinggal bagaimana cara kita mengemas. Oke. Berbeda cara kita mengemas pada saat kita memberikan kepada anak SMP ataupun anak SMA dengan anak SD. Itu kita metodenya, pendekatannya berbeda. Cara kita pun dalam segi performance juga kita tidak memakai seragam. Itu berpengaruh sekali kalau ke anak SD. Kemudian kita tegur mereka dengan ramah. Ya beberapa kali, alhamdulillah. Antusias ya. Paling tidak kita bisa menanamkan, memberikan mereka bahwa kalau saya tuh di pelajaran nyontek itu nggak boleh. Nah, beda kan? Beda kalau dengan SMA. Kamu kalau pakai narkotika nanti nyesel seumur hidup. Kan seperti itu. Sudah dengan peringatan kalau sama anak SMA. Tapi kalau kita memberikan bahwa nyontek itu nggak boleh. Nah itu. Cuman kalau saya melihat hukum ini sekarang ini mirisnya adalah anak-anak usia sekolah sekarang banyak yang melakukan pelanggaran hukum. Ini tinggal bagaimana mensosialisasikan semua pihak. Artinya semua pihak juga memberikan pendidikan hukum. Masalah kenakalan remaja yang baru-baru kan kemarin kan ada masalahnya kan namanya saja kenakalan. Ke itu pasti gitu loh. Harusnya nakalnya remaja. Belum pasti kalau itu. Belum pasti. Nah, kalau jelas menujunya. Iya kan? Iya harusnya kalau media bagaimana Pak Iwan melihat fenomena sekarang ini? Ini apakah karena medsos ataukah bagaimana gitu? Nah, kemarin tuh parah. Parah. Ya, itu termasuk juga jadi stressing kita, khususnya untuk pangsa pasarnya itu anak SMP sama SMA itu bijaklah dalam bermedsos. Bijak dalam bermedsos karena kadang-kadang medsos itu pun
merugikan diri kita sendiri. Ya kita bagaimana caranya kita menyadarkan mereka bahwa medsos itu bisa jadi bumerang kalau kita tidak bijak. Contoh di satu grup WhatsApp ini membicarakan si ini, bar, kemudian dengan jiwa mudanya, nah itu yang kita menggelora dia, nggak terkontrol ya. Jadi ini salahnya medsos sebenarnya. Aku kisah bening dindi mesti salah. Ini medsos nih, medsos. Ini mengajari tentang mungkin harapannya ke depan gimana tentang pengawalan dana desa ataupun pemerintahan, karena ini waktunya tinggal 5 menit. Sudah closing. Iya, waktunya tinggal 5 menit. Ini operator sudah gini-gini kan gitu. Mungkin harapannya gimana? Kok cepet banget ya? Pertanyaan saya sebenarnya masih banyak. Harapan saya ke depannya ya baik, kalau kami akan berusaha semaksimal mungkin karena keberadaan kami di Kabupaten Tuban ini adalah untuk ikut mengawal pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program terutama yang prioritas dan strategis daerah yang berkaitan dengan khalayak hidup masyarakat banyak. Nah ini pekerjaan ini yang besar-besarnya nanti kita sudah akan dampingi dan alhamdulillah pihak dari Pemkab Tuban pun sudah menyambut baik dan sudah mengeluarkan beberapa dalam peraturan bupati mana-mana proyek yang sifatnya strategis untuk daerah dan itu yang akan kita kawal ke depannya. Itu. Dan luar biasanya adalah Pak Kajar ini suka metal. Di luar brand ini kemarin itu nyanyinya serius enak. Ahmad Dhani ya. Suaranya enak. Kan menyumbangkan lagu bagus kita nyanyinya jadi sumbang. Nah itu sebenarnya memang dulunya sudah ini vokal itu. Ya cuma sekedar hobi saja, sekedar nemenin anak-anak saya. Ini kalau di rumah tuh saya punya kayak studio musik. Oh lah pantes, neng ini suaranya enak tenan ya. Satu main gitar, satu main organ. Ya saya pura-pura sampai gebuk-gebuk drum. Itu juga drummer Pak. Makanya saya sudah lama pengen berguru sama. Makanya itu dia suka sering gebuk juga. Ya nggak kebalik, maksudnya yang berguru itu saya. Gitu. Karena beliau lebih senior dari saya gitu. Karena seangkatan dengan paman saya juga rocker ini. Paman saya juga rocker. Kita lanjut besok aja. Baik, musik. Iya. Demikian Dimas Diaseng dan Netralis dimanapun rekan-rekan semuanya berada. Sangat gayeng kita ngobrol terkait dengan kejaksaan itu tidak hanya masalah terkait dengan kasus-kasus yang besar dan lain sebagainya, metentang istilahnya seperti itu, tapi ternyata pendekatan pada masyarakat itu juga dilalui dengan sangat-sangat halus begitu ya, semuanya demi kesadaran kita semuanya untuk mengetahui terkait sadar hukum mulai dari cilik sampai besar. Itu tugasnya jaksa dalam mensosialisasikan itu semuanya. Saya Doni Sumiraj di sini serta rekan dan saya Wudi Bintoro dan Pito Suarsono bersama dengan Pak Jaksa Pak Iwan Catur karyawan Catur. Kita undur diri terlebih dahulu, tetap saksikan Netra Channel Podcast Cedik Geni di saluran-saluran kita. IG ada, Instagram, kemudian ada di Facebook dan juga di channel YouTube tentunya. Subscribe, tonton, download, sebarkan kalau bisa. Podcast Cedik Geni Open Jalan. Sampai jumpa lagi. Ada yang mau diserahkan ini kayaknya. Iya. Nah ini ada apa? Plakat dari kami. Siap. Sambil dulu aja biar kelihatan di kamera. Dikasihkan siapa ini? Ada bertiga di masalahnya. Ya Mas Pipin. Berikan saya kan. Siap. Terima kasih Pak Kajari. Terima kasih. Mantap. Ini plakat yang melebihi dari plakatnya YouTube. Terima kasih.